Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai Tribuner semua di rumah, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Gustina Asmara dalam program Smart Woman. Nah, seperti biasa Smart Woman mengulas sosok-sosok perempuan yang menginspirasi dan juga berprestasi di Provinsi Lampung maupun di Indonesia. Nah, untuk episode kali ini narasumber kita adalah seorang dokter muda yang usianya masih muda sekali yaitu 28 tahun namun sudah menjabat sebagai Direktur Operasional Klinik Bunda Kartini Premier sekaligus pemilik rumah vaksin Armedica. Namanya Dr. Risa Andriana. Nah, kita sudah terhubung Tribuners dengan Dr. Risa. Kita sapa beliau ya. Hai dok. Halo Tribuners, halo Mbak Tina. Ya, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya Dokter Risa? Aku panggil Dokter Risa ya. Iya boleh Mbak, Alhamdulillah sehat. Mm-mm. Alfiat, gimana kabarnya juga Mbak Tina? Ya, alhamdulillah baik. Ini lagi di mana nih, Dokter Risa? Di klinik sih, tapi di ruangan di atas. Oh, oke. Mm-mm. Masih beraktivitas seperti biasa ya di new normal Iya, ini? seperti biasa banget, tapi tetap harus dengan protokol kesehatan yang memang makin harus diketatkan karena angka COVID di Bandar Lampung makin luas, makin tinggi yang sebenarnya terjadi. Iya, benar banget itu. Memang kita semua harus makin waspada ya kalau kita Mm-mm. melihat angka COVID ini setiap harinya semakin bertambah ya. Benar banget Mbak. Nah, langsung aja nih Dokter Risa, kita akan bincang-bincang dengan Tribuners di rumah semuanya terkait profesi dari Dokter Risa ini. Nah, bisa Boleh ceritain Mbak. nggak sih Dokter Risa apa sih sebenarnya klinik dari Bunda Kartini Premier dan rumah vaksin Armedica itu? Hmm, jadi kayak latar belakangnya dulu ya Mbak ya. Jadi Bunda Kartini Premier itu sebenarnya nama, tapi tipe dari klinik kita tuh klinik utama. Yang mana kalau klinik itu kan ada Pratama, tingkat pertamanya Pratama, Mm-mm, seperti puskesmas kalau punya pemerintah, mm-mm. atau klinik Pratama lain yang berada di fasilitas kesehatan tingkat satu. Kemudian di atas klinik Pratama itu ada klinik utama. Nah, seperti di Bunda Kartini Premier inilah klinik utama. Setelah klinik utama baru rumah sakit. Rumah sakit pun dari tipe D, C, B, dan A gitu ya. Nah, klinik Bunda Kartini Premier ini itu tuh lebih masuk ke klinik utama karena secara izin operasionalnya juga klinik utama. Bedanya, klinik utama itu langsung penanggung jawab dan dinaungi oleh dokter spesialis gitu. Oh, oke. Terus kalau Hmm. rumah vaksin Armedica itu sendiri apa? Ya. Nah, kalau rumah vaksin itu sebenarnya bergabung jadi satu dengan si klinik utama Bunda Kartini Premier itu. Cuman agar lebih familiar dan agar pada saat kita menjelaskan gitu ya ke pasien, terus mengingat namanya lebih mudah gitu ya. Jadi Mm-mm. kita buat ada kayak rumah vaksinnya, rumah vaksin Armedica. Walaupun satu bangunan tapi berbeda ruangan. Jadi kayak ada ruangan khusus gitu untuk rumah vaksin itu. Oh, oke. Jadi di satu tempat lah ya, Hmm. di satu building Satu ya? tempat, iya betul. Oh, oke. Di mana sih alamatnya, Mbak? Di letaknya tuh di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, nomor 26, Rawa Laut, masuknya ke Kecamatan Enggal, deket dengan Arjuna, Saburai, dan Rumah Sakit Oke. Hermina, iya. Oh, oke. Pas di tengah kota ya? Iya di Enggal, di tengah kota, benar. Oh, oke. Sejak kapan klinik dan rumah vaksin ini berdiri? Kalau klinik Bunda Kartini sebenarnya punya orang tuanya suami ya. Ibu Oke. Kartini itu udah dari udah lama dari 1950-an kan sudah praktek Ibu. Mm, mm, mm. Hanya saja kita kayak membuka cabang gitu ya, bukan pindah tapi tetap punya Ibu tetap. Mm. Tapi kita membuka cabang dengan konsep dan mengusung klinik yang nggak menakutkan seperti klinik gitu. Jadi Oh, oke. kliniknya mengusung konsep modern yang nyaman seperti orang bermain ke kafe seperti pasien itu nggak merasa
sedang berobat gitu. Jadi kita melengkapi fasilitas-fasilitas yang modern seperti di klinik-klinik ya di kota-kota besar Jakarta, Bandung, Surabaya itu kan udah banyak banget ya Mbak gitu. Dan kenapa di Lampung belum ada gitu, makanya kami bikin itu klinik Bunda Kartini Premier itu tuh yang ramah akan ibu hamil, ramah akan anak. Jadi nggak seperti ke rumah sakit yang menakutkan gitu. Oke, itu tahun berapa berdirinya? Kalau untuk pindah ke yang Bunda Kartini Premier yang di alamat baru yang di Mas Mansur ini baru tahun 2020 awal kemarin Januari, pas sebelum pandemi COVID. Sama ya, karena rumah vaksinnya juga begitu? Iya, bangunan ini baru berdiri 2019 akhir dan kami operasional berjalan di 2020 Januari. Tapi kalau rumah bersalin Kartininya sendiri masih ada ya? Kalau masih, iya benar di Pasar Chandra itu ya? Iya benar. Nah itu masih ada. Jadi kita kayak yang Premier, makanya ada nama Premiernya di belakang kayak lebih memberitahu bahwa ke pasien bahwa ini tuh cabangnya tapi yang versi pindah gimana ya Mbak? Versi modernnya gitu, versi lebih lengkapnya karena kita melengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kids zone. Jadi ibu-ibu yang bawa anak-anaknya bisa main di kids zone-nya gitu. Terus kita melengkapi dengan kayak mini market kecil yang untuk makanan-makanan anak seperti makanan-makanan yang non MSG tanpa pengawet gitu. Minuman-minuman juga yang kayak susu, jus buah. Jadi kayak nggak menakutkan sama sekali gitu untuk anak dan ibu hamil. Jam operasionalnya bagaimana itu? Oh, di Bunda Kartini Premier sendiri 24 jam, Mbak. Sama, 24 jam karena bersalin. Melayani 24 jam kalau rumah vaksin Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kayaknya kalau kayak rumah vaksin ini aku jarang dengar ya di Lampung. Apakah ini yang pertama? Benar. Kalau menurut aku sih ini nggak yang pertama sih Mbak. Cuman kalau pasien dan orang yang lain gitu ya kayak yang pasien-pasien sini itu baru tahu ada rumah vaksin tuh mungkin namanya Armedica ini, padahal sebenarnya mungkin udah ada rumah vaksin lain seperti di Halim tuh kayaknya ada gitu. Cuman saya juga nggak tahu namanya, mungkin nggak didengar namanya, mungkin karena nggak tahu, mungkin kita nggak tahu namanya di media sosial atau apa gitu. Jadi kalau menurut orang-orang sih yang baru pertama ya, cuman kalau menurut saya sih udah ada sebelumnya. Dengan nama yang lain. Yang lain itu tidak langsung memakai rumah vaksin gitu kan? Kalau ini kan mungkin ya benar. Jadi namanya mungkin klinik anak atau klinik apa. Jadi namanya ketika kita buat namanya rumah vaksin, mereka menganggap ini yang pertama di Bandar Lampung. Di Lampung sih Mbak, karena di kabupaten lain juga belum pernah ada. Kok bisa kepikiran gitu ingin menghadirkan rumah vaksin gitu? Nah itu dia Mbak, sebenarnya jadi waktu awal tahun buka Bunda Kartini Premier di gedung yang baru ini, kemudian kan gak lama tuh udah menjelang pandemi tuh di Jakarta udah banyak yang COVID itu udah datang 1, 2, 3 orang ya. Jadi banyak dari Jakarta tuh balik lagi ke Lampung. Terus ada satu keluarga yang ternyata dari ibunya, ayahnya, terus anak remajanya yang gadis sampai anaknya yang baru mau masuk sekolah, itu tuh vaksinasinya lengkap banget. Dan pada saat pindah ke Lampung, si ibunya itu tuh kebingungan untuk cari vaksin kakaknya yang remaja karena kakaknya tinggal vaksin yang ketiga, yang 1 sama 2-nya sudah. Jadi kan si ibu sungguh sangat kesulitan di Lampung mencari vaksinasi dewasa. Sempat disarankan ke rumah sakit ibu anak, ternyata tidak tersedia vaksin untuk remaja dan dewasa, cuman ada untuk anak dan balita. Jadi bingung kan, terus ngobrol dengan teman-teman sesama dokter, kenapa gitu, teman-teman sendiri, teman sejawat sendiri sih yang ngasih ide gitu, maksudnya kenapa kita nggak buka aja rumah vaksinasi, karena di Jakarta, di Tangerang, pokoknya kota-kota besar itu hampir setiap jalan itu ada lomba rumah vaksin. Kalau di searching aja rumah vaksinasi itu banyak banget, baik di Facebook, di media sosial banyak kan Mbak, di Jakarta, Surabaya banyak banget. Di Lampung kita searching rumah vaksin tuh nggak ada dan pasien kesulitan mencarinya. Jadi akhirnya tercetuslah untuk mencari dan melengkapi vaksin-vaksin baik dari
bayi baru lahir sampai dengan dewasa di atas 65 tahun pun kita lengkapi vaksinnya gitu. Dan setelah kita buka itu sungguh sambutannya tuh luar biasa banget. Yang tadinya kebingungan vaksin hepatitis B dewasa, vaksinasi influenza ibu hamil, ditambah lagi COVID ternyata makin masuk ke daerah sampai akhirnya sekarang pandemi luar biasa ini, itu tuh mereka nggak kesulitan lagi cari vaksinasi pneumonia, influenza untuk dewasa gitu. Dengan adanya rumah vaksin ini disambut yang luar biasa banget sama warga Bandar Lampung sih gitu, karena pendaftaran tuh penuh gitu tiap hari di Senin sampai Sabtu, bahkan ada yang tanya minggunya nggak buka gitu, sedangkan kan minggu diistirahatkan untuk semua pegawai klinik juga gitu. Oh, oke. Jadi ini melayani semua jenis vaksin? Semua jenis vaksin dari bayi baru lahir, imunisasi pertama hepatitis bayi baru lahir, polio baru bayi lahir, sampai dengan dewasa tua usia 65 tahun pun bisa vaksinasi di sini. Oh, oke, iya. Jadi Kayaknya, lengkap gitu sekarang. kayaknya ini yang pertama lah ya kalau saya tahu ya. Soalnya saya juga kalau pengen vaksin ini gitu di mana ya? Apa bingung rumah kan, sakit? Mbak? Apa kemana Bener gitu banget. kan? Nanyanya kemana gitu kan? Bener, karena udah tanya misalnya Mbak Tina nih mau vaksin influenza ke rumah sakit kan belum tentu langsung ada vaksinnya, karena kan nggak selalu melayani vaksinasi kan, nggak khusus vaksinasi gitu, walaupun bisa pesan. Terus ke dokter mana? Bingung kan Mbak, walaupun misalnya bisa ke dokter umum atau ke dokter spesialis penyakit dalam. Tapi di mana ya, kan masih bingung tuh. Nah dengan nama rumah vaksin ini jadi lebih memudahkan aja. Saya mau vaksin hamil gitu, saya mau vaksin pranikah, kan pranikah juga vaksin tuh Mbak ya, tetanus. Program pemerintah selain di puskesmas, saya bisa vaksin di mana ya? Oh ternyata bisa di rumah vaksin gitu. Oh ya, benar. Kayaknya bermanfaat banget ya bagi masyarakat luas ya. Iya, moga-moga selalu bermanfaat ya Mbak. Terus yang melakukan vaksin ini dokter-dokter ahli apa gimana? Untuk saat ini rumah vaksin memang kayak di rumah vaksinasi pusat Jakarta juga kan dinaungi sama dokter umum ya. Jadi dokter umum bisa ada kompetensinya di bidang imunisasi juga. Tapi untuk vaksinasi seperti ibu hamil, terus vaksinasi pranikah, sekalian mau konsultasi kehamilan, saat hamil juga bisa langsung imunisasi sama dokter spesialis kandungan yang di sini. Kedepannya juga rencananya ada dokter spesialis anak, jadi tinggal pilih aja. Jadi rumah vaksinnya tetap dengan saya, tapi kalau mau pilih dengan dokter anak langsung sekalian berobat atau sekalian konsultasi boleh, mau sama dokter spesialis kandungan saat imunisasi kehamilan juga boleh. Jadi boleh memilih gitu, bebaskan senyamannya gitu. Oh, oke. Kebanyakan sampai saat ini itu orang mengambil vaksin apa? Paling banyak saat ini sih anak-anak yang dari lahir terus kan terjadwal Mbak 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan terus gitu. Nah, terus kalau untuk yang dewasa paling sering saat ini influenza sama pneumonia. Karena kedua vaksinasi itulah yang disarankan kan dengan Ikatan Dokter Indonesia ya untuk pencegahan terhadap saudaranya si influenza ini yang pandemi si COVID. Iya. Itu kadang-kadang Mbak 1 minggu aja kita harus kayak cepet-cepetan pesan vaksin gitu, karena takut jadwalnya Mbak ini minggu depan vaksin kedua gitu, sedangkan habis gitu, jadi kita cepet-cepet vaksin. Aku pun kadang-kadang berjuang sampai teleponin gitu, nyari vaksinnya harus dapet, karena susah juga sekarang vaksinnya gitu. Agak susah karena pandemi ya, permintaannya jadi lebih banyak gitu. Kita biasanya ngambil vaksinnya dari mana? Dari apotek yang terregistrasi di PBF. PBF itu singkatannya apa ya Mbak? Partai Besar Farmasi ya. Jadi yang bisa pesan hanya apotek yang terregistrasi dengan apoteker yang juga sudah memiliki SIPA di apotek itu. Jadi benar-benar vaksin yang kami ambil tuh resmi gitu. Makanya kalau harga kita ambil resmi kan pasti lebih mahal ya gitu. Tapi saya juga nggak tahu sih Mbak, ada yang nggak resmi apa enggak, kayaknya sih resmi semua. Emang ada vaksin yang nggak resmi gitu ya? Kayak kalau yang dulu kan orang ada juga soalnya pasien yang tanya kan, saya takut tuh gitu yang berita-berita dulu yang vaksin palsu gitu kan. Ada juga ya yang sampai ditangkap kan, ada juga ya ditangkap di yang produsen vaksin palsunya kan, beritanya heboh tuh dulu ya.
Jadi kalau itu kan mungkin pengambilannya nggak tahu dari mana, nggak jelas. Nah, tapi kalau di rumah vaksin, itu sih pengambilannya dari apotek langsung melalui PBF dan benar-benar dari medical representative-nya itu sendiri. Oh, oke. Jadi ada ya di Lampung lah ya? Ada di Lampung. Di Lampung ada. Memang ada. Cuman dia harus pakai registrasi dokter sama apoteker yang terregistrasinya baru bisa pesan gitu. Jadi kalau kayak mau pesan-pesan aja tanpa terregistrasi itu nggak bisa kayaknya. Takut disalahgunakan mungkin. Oh, oke. Nah, ngomong-ngomong, Dokter Risa ini bisa langsung jadi direktur operasional tuh gimana ya? Bisa ceritain sebenarnya kan karena kan ini keluarga pernah bekerja di mana atau langsung meniti karirnya di klinik ini atau bagaimana? Sebelumnya sih aku kerja di Rumah Sakit Bayangkara internship, tapi udah nggak lanjut gitu kan karena udah selesai 1 tahun kontrak, udahnya udah. Terus kemudian hamil kan, anak pertama, anak kedua, jadi udah nggak fokus di praktek lagi. Kemudian saat anak kedua udah mulai bisa lepas, menyusul gitu ya, aku kerja di klinik kecantikan di Aura Derma waktu itu. Waktu itu langsung jadi penanggung jawab klinik gitu, jadi dokter penanggung jawab utama klinik tersebut. Kemudian tiba-tiba lah, maksudnya tiba-tiba jadi super sibuk sendiri di sini. Sok sibuk sih Mbak sebenarnya, bukan super sibuk. Jadi kayak banyak yang diurusin karena mau pindahan klinik gitu. Maksudnya dalam bidang yang di luar praktek ya, kayak ngurusin pindahan bla 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 gitu. Jadi aku akhirnya mengundurkan diri dari penanggung jawab utama karena sebagai aku sendiri kayak nggak mampu kan kalau harus mengatur banyak tempat gitu. Akhirnya mengundurkan diri sebagai penanggung jawab utama di klinik tersebut. Kemudian aku diangkat jadi direktur di sini. Sebenarnya ini kan punya keluarga. Jadi memang dari kita untuk kita juga. Cuman memang kenapa yang dipilih sama penanggung jawab klinik itu aku karena mungkin aku lebih bawel gitu kali ya. Lebih kalau ini tuh kayak yang harus dikerjain sekarang juga gitu maksudnya. Tapi itu untuk kepentingan pasien. Jadi nggak ada kata pasien tuh terlantar sama sekali di sini gitu. Kalau pernah dengar kan misalnya kayak berita-berita yang pasien ditelantarkan gitu. Nah itu tuh kita insya Allah menjaga dari itulah gitu, dari berita-berita seperti itu. Dokter Risa ini tamat kuliahnya tahun berapa dan alumni mana? Aku Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, masuk angkatan tahun 2010 Mbak, dan lulusnya 2015 akhir. Kemudian sumpah dokter di 2016. Jadi sebenarnya memang baru lulus 2 tahun ya. 4 tahun prakteknya yang baru 2 tahun. Tapi pengalamannya sudah ada beberapa ya, tadi di Rumah Sakit Bayangkara. Ya, di puskesmas juga pernah, di klinik kecantikan. Jadi nggak langsung lah jadi direktur operasional ini? Nggak langsung, jadi penanggung jawab klinik dulu waktu itu, baru lah diangkat untuk operasional. Terus apa sih Mbak suka dukanya jadi merintis karir lah ya nyebutnya ya, sampai di posisi saat ini? Kayak tadi tuh pernah kayaknya sibuk banget gitu kan? Suka dukanya ya. Bekerja gitu ya. Kalau suka dukanya sih karena kita ngejalaninnya penuh karena moto dari Bunda Kartini sendiri kan melayani dengan hati ya, jadi pasien tuh dianggap keluarga, jadi lebih ketulusan dan keikhlasan kita aja menghadapi semua ibu hamil, anak-anak gitu, pasien-pasien Bunda Kartini Premier. Jadi kalau aku sih kayaknya lebih banyak sukanya sih, meskipun duka itu tetap ada. Misalnya dukanya paling kecil-kecil kayak ada pasien yang tidak mengerti protokol kesehatan. Itu saat ini sih ya, untuk saat-saat ini tuh kayak misalnya di klinik kan saya paling cerewet banget di bidang protokol kesehatan di klinik. Jadi kayak mantauin mulu di CCTV, terus mantauin keliling ke ruang tunggu klinik, ada yang tidak menggunakan masker, ada yang membawa anak tanpa pelindung diri. Itu tuh aku suka tegur langsung dengan baik-baik. Terus kadang tegur pegawai juga yang tolong dong diingetin ya pasiennya untuk tetapkan protokol kesehatan yang sudah ini, karena untuk kepentingan dan kenyamanan serta keamanan mereka sendiri kan Mbak gitu. Kalau misalnya anaknya terinfeksi atau
gitu. Jadi lebih ke itu aja sih dukanya, paling ada yang nggak ngerti gitu misalnya, iya panas soalnya pakai masker nggak mau gitu, paling gitu aja. Tapi lama-lama mengerti karena banyak juga yang mengerti. Jadi ketika dari 10 orang misalnya 9 orang yang pakai masker, yang satunya nggak mau mematuhi protokol kesehatan, rasanya mungkin malu sendiri ya, yang satu orang malu sendiri. Jadi lama-lama otomatis jadi pakai masker juga sih gitu. Terus selama pandemi COVID ini kan sudah berjalan dari Maret sampai mau akhir tahun ini ya. Iya. Pengaruhnya nggak dengan jumlah pasien gitu? Pasiennya. Termasuk jumlah. Nah, alhamdulillahnya ya Mbak, mungkin karena kita mengusung konsep kayak ketat protokol gitu ya. Kalau yang mengerti kan justru merasa dengan ketatnya protokol kesehatan tuh malah seneng kan. Maksudnya, oh berarti kalau saya berobat ke sana itu akan lebih aman gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin tidak mengerti protokol kesehatan dengan baik, yang merasa kayak harus banyak peraturan ya, pakai masker, harus cuci tangan dulu sebelum masuk, pendamping cuma satu, nggak boleh rame-rame. Nah, karena yang mengerti protokol kesehatan tuh rasanya udah lebih banyak daripada yang tidak mengerti, jadi jumlah pasien justru meningkat Mbak di saat pandemi ini. Bahkan kan dokter kandungannya di sini membatasi jadwal praktek pasti ya Mbak ya, karena udah mulainya kan siang dari jam 1 itu udah sampai jam 9 malam. Kadang-kadang dokternya, dokter Zulfani sendiri maju prakteknya dari pagi, dari jam 9 pagi sampai malam lagi dengan jeda istirahat hanya di isoma, misalnya di zuhur, asar, sama maghrib gitu. Jadi peningkatannya cukup banyak sih Mbak gitu. Justru meningkat gitu, nggak ada penurunan pasien, penurunan jumlah pasien. Oh, oke. Jadi nggak terlalu berpengaruh lah ya. Mungkin karena merasa aman mungkin ya, moga-moga karena merasa aman gitu. Pernah nggak ada kasus misalnya ada salah satu pasien mungkin ibu hamil gitu atau anak yang berobat ke sana itu yang terinfeksi COVID gitu? Ada Mbak, ada dalam 2 minggu terakhir ini kita sudah memeriksa 3 pasien dengan positif COVID. Ini juga buat pelajaran ya untuk Tribuners juga yang mendengar bahwa COVID itu nyata gitu. Dan saya sendiri pun melihat langsung pemeriksaan itu positif COVID, walaupun kita nggak berkontak langsung. Jadi kita memang saat ini mewajibkan untuk rapid test pada pasien yang memiliki gejala, baik dari suhunya dia meningkat, terus saat digali lagi anamnesisnya ternyata ada keluhan kurang penciuman, nggak bisa menelan, nyeri tenggorokan, itu kita sarankan rapid. Dan banyak juga yang mau gitu, maksudnya nggak apa-apa Mbak, saya periksa aja, nggak apa-apa dok, saya periksa untuk kesehatan saya dan keluarga sendiri. Dan pada saat diperiksa hasilnya positif tuh ada yang sampai astagfirullahaladzim, saya dapat dari mana ya dok gitu. Jadi udah nggak ada lagi pertanyaan kalimat abis dari keluar kota mana gitu, karena udah transmisinya kan udah lokal ya Mbak. Bandar Lampung sendiri udah red zone, jadi saya nggak habis dari luar kota loh dok, saya nggak dari mana. Kan ini sekarang sudah transmisi lokal, jadi nggak hanya karena habis bepergian gitu. Jadi benar-benar tanpa keluar rumah tanpa masker aja bisa ketularan banget sekarang. Terus protokol kesehatan yang diterapkan di klinik seperti apa Pak? Apa setiap pasien yang mau masuk itu dicek dulu suhu tubuhnya atau seperti Oh ya, jadi kalau di sini wajib kita sampai bikin wastafel di depan. Tadinya kan wastafelnya di dalam Mbak, waktu awal-awal buka. Saat pandemi kita akhirnya langsung bikin wastafel baru kan di depan. Jadi sebelum masuk, ibu hamil yang mau periksa ataupun anak yang mau imunisasi harus mencuci tangan dan dicuci tangan kan di wastafel depan. Kemudian kalau untuk ibu hamil yang mau periksa, yang masuk hanya ibu hamilnya dulu ke ruang tunggu. Kenapa? Untuk mengurangi dan membatasi jumlah orang di dalam ruangan tertutup, karena kan harus menjaga jarak dan di ventilasi yang terbuka. Jadi yang masuk hanya ibu hamilnya dulu, suami atau pengantar atau keluarga pengantar bisa menunggu di ruang tunggu outdoor. Jadi kita siapkan juga ruang tunggu di luar gitu, yang udaranya terbuka. Jadi kalaupun ramai, di luar masih ada perputaran udara gitu. Sedangkan di dalamnya hanya untuk ibu hamilnya dulu. Jadi misalnya ada 5 orang ibu hamil yang mengantri, kan jumlahnya hanya 5 kan Mbak di dalam ruangan. Tapi kalau misalnya pengantar, keluarga, suaminya semua masuk, satu keluarga minimal 2 orang, satu pasien minimal 2 orang aja udah jadi 10 orang kan kali duanya gitu. Jadi kita batasi itu.
Awal-awal cukup sulit ya mengedukasi bahwa biasanya mau menemani gitu, udah kita jelaskan lama-lama, nanti pada saat masuk periksa dokter diperbolehkan masuk dengan pintu lain gitu. Jadi nggak berkerumun di ruang tunggu yang tertutup, karena di dalam ruang tunggu ini ruangan ber-AC tertutup rapat, tidak ada ventilasi sama sekali. Udah kita edukasi, awal-awal cukup sulit, tapi kelamaan karena sudah berjalan hampir setahun ini ya, mereka juga yang hamil juga udah sering kontrol dari bulan-bulan berikutnya, udah tahu protokol kesehatan, jadi udah pada tahu kok Mbak. Jadi kalau datang cuci tangan, suaminya nunggu dulu di luar atau di mobil, nanti kalau udah mau masuk nomor antriannya dipanggil, suaminya nanti dipanggil masuk, cuci tangan juga, terus langsung masuk ruang dokter, menggunakan masker, dan saat diperiksa USG ibu hamilnya pakai face shield dari kami yang sudah disteril. Jadi kita punya beberapa yang keluar steril pakai yang lain, keluar steril pakai yang lain gitu. Jadi emang cukup ketat, dan bahkan beberapa pasien memang bilang di sini protokol kesehatannya cukup ketat. Jadi mereka merasa aman untuk datang ke klinik. Oke. Terus kalau misalnya ada pasien yang memiliki kayak gejala flu gitu kan, itu apakah langsung di rapid test atau bagaimana? Untuk sebelum Bandar Lampung Red Zone sih kita nggak langsung rapid test. Kadang-kadang kita juga tidak membolehkan pasiennya kalau demam dan influenza atau terasa kayak lemah, nyeri tulang, batuk, pilek, itu kita nggak sarankan untuk kontrol kehamilannya dulu. Jadi kita karena kita menyediakan layanan komunikasi via telepon dan WhatsApp ya. Jadi biasanya rata-rata pasien ngomong dulu Mbak saat didaftar, Mbak saya ada keluhan, udah 3 hari ini demam misalnya gitu, saya mau berobat gitu. Jadi kita memudahkan dengan telemedicine, bisa konsultasi sama dokter, baik saya ataupun dokter Zulfadi langsung. Nanti kita resepkan obat dulu, istirahat, karena kalaupun ibu tersebut yang lagi menderita gejala yang imunitasnya turun, saat dia keluar rumah bertemu orang lain yang mungkin saja menjadi karier, itu kan akan lebih menginfeksi si ibu yang saat itu sedang memiliki gejala. Jadi kami sarankan minum obat, tebus obat keluarganya, atau bisa menggunakan Gojek gitu ya di apotek terdekat atau di mana aja, menggunakan aplikasi atau apapun, istirahat di rumah. Nanti kalau udah 1 minggu nggak membaik, baru bisa kita sarankan apa, telepon lagi. Biasanya menelpon lagi, kadang-kadang baru 3 hari Mbak, saya udah minum obat 3 hari udah sembuh gitu. Jadi kalau untuk periksa kehamilannya kan bisa belakangan gitu, karena nggak urgent. Kecuali urgent seperti perdarahan aktif, pecah ketuban mendadak, mau melahirkan, dan sebagainya. Tenaga kesehatan kita sendiri memakai APD ya? Lengkap di sini pakai APD face shield. Nah itu dia emang harus direktur operasional inilah yang fungsinya benar-benar di depan untuk setiap hari mengingatkan, karena kan pasti ada aja yang lupa atau apa, itu pasti harus pokoknya setiap hari diworo-woro untuk anggap semua pasien, anggap semua teman kita, anggap tetangga kita, anggap orang di sebelah kita itu COVID gitu, pasien COVID, sehingga kita kan lebih kewaspadaannya meningkat kan Mbak. Jadi APD itu nggak lepas, jadi nggak lengah. Sebenarnya yang bikin kita bisa kena itu kalau kita lengah, misalnya kita santai-santai aja, nggak pakai masker, oh nggak apa-apa kok, si dia nggak apa-apa. Ternyata pas minggu depan ada berita orang yang ketemu terakhir itu COVID, baru kita panik gitu. Padahal kalau kita dari awal menganggap semua orang itu kena COVID, kita akan lebih menjaga diri sih, pasti pasti. Misalnya kan ada orang yang di dekat kita anggap COVID, pasti protokol lebih waspada, kita kuat. Oke. Terus dok, apa namanya, di rumah, di klinik melayani ibu hamil, anak juga, anak sakit gitu? Untuk saat ini sih semua kita layani ya, karena butuh pelayanan kesehatan. Cuman karena itu tadi kita biasanya kan pendaftaran via telepon dulu atau WhatsApp. Jadi anak-anak atau ibu hamil yang dengan keluhan sakit mau berobat, biasanya tanya dulu via telepon, boleh nggak? Maksudnya Mbak, aku ada keluhan ini, aku bisa ke klinik nggak? Atau Mbak, anak saya demam tinggi gitu, apa saya bisa berobat ke klinik? Nah, kita kan bisa arahkan, Ibu ada temperatur di rumah, coba ditem dulu gitu kan. Jadi kan nggak sia-sia ya Mbak. Jadi kita lebih memudahkan pasien itu sih, dengan adanya online ini semua kita mudahkan juga. Moga-mogaan juga pasien terbantu dengan adanya itu kan. Karena kan kalau harus nih datang ke klinik, periksa dulu,
terus ternyata nggak bisa dirawat, terus pergi ke sana lagi ke sini lagi kan jadi susah ya Mbak ya. Iya benar. Dengan gitu kan kalau ibu ada temperatur, ibu tem dulu ya. Oh baik Mbak, baik dok, saya tem dulu di tem. Ternyata temnya tinggi banget, misalnya 39. Oh kalau 39 sebaiknya ke IGD rumah sakit terdekat. Takutnya kejang atau jadi kejang demam gitu. Jadi kan terbantu kan Mbak, jadi nggak jauh-jauh ke sini. Apalagi misalnya rumahnya di mana Bu? Misalnya rumahnya di daerah mana gitu ya Mbak ya. Oh ibu bisa ke rumah sakit ini yang dekat dengan daerah ibu, kita sebutkan rumah sakitnya, misalnya di daerah Sukarame, oh ibu bisa ke rumah sakit Immanuel, oh misalnya di Teluk, ibu bisa ke rumah sakit ini gitu. Jadi kita, oh iya saya cari dulu, misalnya saya minta anterin langsung gitu. Jadi lebih terbantu secara efisiensi waktu dan tenaga juga ya Mbak. Itu konsultasi online jam berapa? Pelayanannya mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau online sih kita nggak ada jam-jamnya sih Mbak, 24 jam HP-nya aktif. Jadi gitu. selama itu masih terbaca kita balas. Oke, kalau misalnya kan ada yang urgent gitu tengah-tengah malam orang misalnya anaknya sakit apa gitu jam 11 malam menghubungi gitu bisa dilayani. Aktif kok. Dilayani ya, setidaknya kita bisa mengarahkan walaupun kita nggak bisa langsung memberikan obat ya tanpa pemeriksaan, tapi setidaknya kan terbantu ya Mbak ya. Saya sendiri sebagai seorang ibu kalau misalnya anak saya sakit pun, iya benar, kalau panik saya kita ya. bisa komunikasikan pasti panik, jadi nggak bisa berpikir. Ketika kita tanya ke pelayanan kesehatan dan ada jawaban, setidaknya itu menenangkan dulu kan. Oh iya betul. Oh iya saya tem dulu, padahal saya udah tahu nih harus tem tapi saya lupa gitu kan. Iya. Ketika ditem, oh ya tinggi banget Mbak, misalnya anak saya kayaknya tinggi banget ini hampir 40 kan. Saya lebih baik ke rumah sakit terdekat ya Mbak gitu. Jadi bisa dimasukin obat yang melalui ini misalnya anus atau dari infusan. Iya Bu benar. Jadi ibu ke rumah sakit terdekat yang kira-kira jaraknya cuma 5 menit Bu dari rumah ibu nih ke rumah sakit ini Bu. Oh iya saya sebenarnya nggak kepikiran tadi rumah sakit mana gitu. Jadi lebih ke pengarahan aja sih Mbak. Lebih membantu ngarahin. Kalau misalnya pasien yang mau melahirkan ada nggak yang kan yang mengalami COVID kan beberapa waktu lalu tuh ada beberapa kasus ya ibu dalam kondisi hamil besar terus melahirkan tapi COVID ya. Ada nggak di situ kasus di sana? Ada kemarin sih baru satu di tempat ibu di tempat kami gitu ya. Tapi memang protap kami saat datang itu kan nggak langsung sebelum kita melakukan pemeriksaan lain, kita melakukan pemeriksaan rapid test COVID dulu. Sebenarnya rapid test ini kan memang bukan satu-satunya pemeriksaan utama ya Mbak ya. Iya betul. Tapi daripada tidak ada sama sekali pemeriksaan screening, maka dari itu rapid test itulah ketika hasil rapid test positif baru kita rujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk sebagai rumah sakit rujukan utama COVID ya. Terus juga nanti dilakukan PCR swab. Nah, baru bisa ditindaklanjuti di sana. Nah, kayak pasien yang kemarin itu ternyata positif, kita langsung kirim ke Rumah Sakit Abdul Muluk. Dan alhamdulillah mudahnya karena kebetulan dokter penanggung jawab di sini, dokter objinnya juga, maksudnya staf klinisi di Rumah Sakit Abdul Muluk, jadi kayak lebih mudah ya merujuknya gitu kan. Mudah sih, semuanya juga mudah, cuman kan bisa kita pantau gitu ya. Oh, dengan pasien ini tuh dengan rapid test positif, mau kita kirim sekarang ke Rumah Sakit Abdul Muluk gitu. Jadi langsung di Rumah Sakit Abdul Muluk sudah siap juga timnya kan, setelah kita hubungi perujukan terus pasien datang langsung ditangani gitu. Dengan tim-tim bidan dan dokter jaga di ruang UGD Ponek Rumah Sakit Abdul Muluk. Oh, oke. Dokter Risa kan udah punya anak 2 ya dok ya. Iya. Terus posisinya sekarang sebagai direktur operasional sekaligus pemilik rumah vaksin. Pastinya ini sedikit banyak menguras waktu, pikiran, tenaga ya antara pekerjaan, rumah tangga gitu. Mungkin untuk mengurus diri sendiri. Nah itu bagaimana cara membagi waktunya ya? Iya sih Mbak, cuman ya karena kita udah biasa lama-lama Mbak ya. Awal-awal ya agak aduh anak belum makan siang gitu kan. Gimana gitu kan, belum masakin si adek makan sore misalnya gitu. Tapi sekarang udah biasa kayak misalnya sekarang ada Zoom nih jam 3 ya sama Mbak Tina kan, sama Tribun, sama Tribuners. Aku udah siap-siap dari siang tadi udah masakin makan sore gitu. Terus kerjaan di klinik udah aku serahin terima sama bidan-bidan yang jaga. Jadi misalnya ini nanti mau ini datang mau periksa udah bukan berapa karena udah mules. Yang ini pasiennya mau minta surat rujukan untuk pemeriksaan ini ke rumah sakit. Yang ini gitu. Jadi udah aku serah terimain. Jadi bisa bagi-bagi waktu kalau saat ada kegiatan seperti ini. Tapi kalau lagi nggak ada kegiatan, aku bener-bener turun langsung semua diurusin semua sampai yang
Ya semua lah Mbak pokoknya. Artinya sebelum bisa memanage ini, artinya dulu-dulu pernah mengalami ini ya Mbak hectic gitu ya? Hektik, bener banget Mbak, Oh. hektik kayak pagi-pagi terus harus handle klinik, belum jam 8 udah harus turun ke klinik, terus anak-anak belum pada bangun, kadang bangunnya siang misalnya agak-agak setengah 9 gitu ya. Karena namanya anak tidur nonton dulu gitu. Waduh belum bangun, gimana mandinya, bla bla bla. Tapi sekarang udah biasa gitu, udah biasa. Jadi bisa karena terbiasa ini ya? Bisa karena terbiasa, alhamdulillah dibantu juga kan sama keluarga terdekat ya, suami itu turun tangan langsung juga sama anak. Terus ada mama, ada papa, ada mama, ada orang tuaku yang bantuin kalau lagi sibuk banget di klinik. Oke, anak dokter Raisa umur berapa aja? Yang tua umur 4 tahun, yang nomor 2-nya 2 tahun setengah. Oh oke, masih ini Masih ya, masih kecil. kecil-kecil ya, belum masuk usia sekolah ya. Belum masuk usia sekolah. Itu sebenarnya lagi repot-repotnya loh. Bener, lagi masa-masanya mau explore kan Mbak, nggak bisa diem Iya, di bener. rumah. Kita nggak mungkin batasi gerakannya. Ya kan, terus udah berantakannya udah kayak apa, tapi nggak apa-apa, explore masa-masa itu tidak terulang ya. Nah itu masih sempat me time nggak dokter Risa ini? Sempet banget, malam itu sempet ya? aku sama suami sama anak pasti me time tanpa ngerjain yang lain. Jadi kayak udah tahu kalau kayak orang-orang di klinik gitu ya, bagian semua yang di klinik itu udah tahu kalau mau laporan atau apa biasanya di bawah jam 8 gitu. Di bawah jam 8 setelah itu jam 8 malam ya? Dia jam 8 malam ya. Jadi kalau setelah di atas itu biasanya aku balas lagi jam 12 malam, kayak ngecekin laporan tuh jam 12 malam, tunggu anak-anak udah tidur lagi gitu. Ini kan dokter Risa ini suami juga dokter ya? Iya. Apa nggak sama-sama repot ya? Repot, tapi lebih repot suami ya. Kalau suami kan lebih ke pelayanan langsung ya, jadi pagi. Itu me time-nya malam itu sih Mbak. Karena pagi itu udah jadwal lain lagi. Kadang suami jam 6 udah operasi, jam setengah 7, karena pasti pagi operasinya. Setengah 7 udah berangkat jam 6 kadang-kadang. Jadi ini klinik juga dikelola bersama suami atau bagaimana? Ya, kelola bersama suami dan keluarga. Ada ibu, ada kakak-kakakku juga gitu. Jadi emang karena atas nama keluarga sih gitu. Oke. Pernah nggak sih Dok yang namanya klinik bersalin kan, kadang-kadang kan ada orang melahirkan di tengah malam, mungkin dini hari. Pernah nggak sih dokter tiba-tiba lagi tidur gitu kan, harus balik ke klinik atau apa, kejadian unik gitu ya? Mbak, tiap hari itu kejadian unik, tiap hari. Kadang malah gini, ada yang udah lahiran nih Mbak jam 12 malam, udah lahir alhamdulillah, kita juga seneng ya udah lahir ya, pasiennya juga lahir sehat selamat. Baru pulang nih Mbak, baru mandi kan selama Covid harus mandi, pergi dan pulang. Baru mandi belum kering apapun, baru pakai baju daster gitu ya. Suami juga baru pakai baju tidur. Dapat panggilan lagi Mbak, datang lagi yang mau lahiran di jam 12:30. Jadi kayak selang 1 jam, setengah jam, sampai kita kadangnya uniknya mikirnya gini, tau gitu kita nunggu di klinik aja ya, gitu kan. Daripada pulang bolak-balik satu, yang kedua mandinya berkali-kali kan, mandi tengah malam loh Mbak, dingin banget kan. Udah nih ya, udah lahir, udah. Tapi kita nggak pernah ngerasa kayak kebebanan gitu, enggak, kita malah biasa. Terus datang lagi, misalnya azan subuh ada pasien lagi ya, kita balik lagi gitu, kita turun lagi, kita balik ke klinik, kita turun langsung, kita meriksa. Dan di klinik Bunda Kartini Premier itu pemeriksaan langsung tuh sama dokter Zulfari langsung, dan sama suami saya langsung gitu ya. Jadi bener-bener kayak harus turun banget, nggak bisa nunggu, antar dulu lah pagi gitu, nggak bisa banget. Bener, kalau melahirkan nggak bisa nunggu soalnya. Nggak bisa pokoknya, harus kita turun langsung, bahkan pemeriksaannya pun kadang-kadang dokter Zulfari langsung yang turun meriksa gitu, meskipun belum mau melahirkan, misalnya masih bukaan 2, bukaan 3 tuh udah dokter Zulfari langsung yang meriksa gitu. Oke, bagaimana cara dokter Risa dan suami ini menjaga daya tahan tubuh ya supaya nggak cepat sakit? Untuk saat ini sih benar-benar diperhatiin dari pola makan. Jadi kemarin-kemarin sebelum pandemi kan kita suka makan apa aja ya. Tapi kalau selama pandemi ini suami benar-benar fokus sama sayur sama buah. Makan siang tetap nasi, tapi sayurnya porsinya dibanyakin. Buah itu sehari bisa minum jus buah yang murni ya, yang saya buat sendiri. Saya pagi-pagi udah buatin suami jus,
siang sebelum makan siang jam 11 dibuatin lagi, nanti setelah makan siang jam 2 dibuatin lagi, sebelum maghrib buatin lagi. Jadi sehari itu bisa 6 kali gitu, 7 kali suami minum jus buah. Terus minum vitamin sih, vitamin apa aja yang mengandung vitamin C, vitamin B kompleks, apa aja, merek apa aja bisa diminum. Suami sih yang paling rajin setiap hari minumnya. Kalau saya kadang minum hari ini, terus kadang suka ada gangguan mual gitu ya. Namanya cewek ya, dikit-dikit mau mens, mual lah, sakit perut, jadi males mau minum nih. Suami yang ngingetin gitu, harus minum. Karena beliau sendiri minumnya nggak pernah lewat jam gitu, setiap jam 8 malam minum gitu. Lebih teratur. Oh, oke. Itu bisa ini ya, bisa menjaga daya tahan tubuh ya, Dok ya? Sangat-sangat menjaga daya tahan tubuh sih, Mbak. Minum susu, makan telur ya, Mbak, telur rebus. Masih sempat olahraga? Sempat olahraga. Akhirnya kita di dalam rumah olahraganya pakai treadmill sama sepeda statis di rumah. Harus Mbak, seminggu minimal 2 kali lah ya. Berjemur pagi, Mbak. Oh iya. Tribuners. Itu penting. Bener banget. Itu kalau berjemur jam berapa bagusnya ya, Dok? Kalau tergantung kebutuhan, kalau aku sih jam 8 itu tetap jemur 10 menit kalau ada matahari ya, kecuali minum. Nanti jam 10 kurang aku keluar lagi ke cahaya matahari sekitar 5 menit. Jadi anti UVA-nya dapat, UVB-nya dapat gitu. Oh gitu. Kecuali UVC aja yang di atas jam 12. Karena kan takutnya berisiko untuk menyebabkan kanker kulit. Jadi kalau mau berjemur antara jam 8 sampai jam 10-an itulah ya? Iya. Jadi kalau ada yang sering tanya, Dok berjemur yang benar kapan? Jemur aja nggak masalah kok. Karena kan juga kan kita kan cuman kena sinar matahari ya. 10 menit itu aja belum terlalu banyak kena sebenarnya. Iya betul. Jadi jam 8 jemur aja nggak apa-apa. Jam 9 mau kena matahari lagi sedikit nggak apa-apa. Jam 10 kita berjemur lagi nggak apa-apa gitu. Oh, oke. Ya, Dok, apa sih Dok karakter yang perlu dimiliki seseorang ya agar bisa sukses meniti karir ya di dunia kesehatan dan kedokteran ini? Karakter yang sabar sih, Mbak. Oh, sabar. Lebih tepatnya sabar. Satu itu sabar. Kedua, dengan sabar kita tuh kan jadinya akan tulus ya, selalu tulus melayani itu sih ya. Terus dengan sabar juga kita jadi ramah terus sama pasien, kan nggak pernah terpancing emosi gitu kan. Karena kan karakter orang yang ditemui pasti akan berbeda ya, Mbak. Bukan berarti orang itu pemarah atau apa, tapi kan karakternya mungkin berbeda. Ada yang saat panik keluarganya jadi lebih panik atau apa. Jadi kita memang kuncinya sabar. Jadi dijelaskan dengan sabar, dengan hati-hati, dengan pelan, pasien bisa mengerti gitu. Yang tadinya panik, ayo Dok, jadi nggak panik lagi gitu. Oh, oke. Jadi harus banyak-banyak sabar ya, nggak boleh cepat emosi sabar sih, ya. Bener. Itu kalau sabar tuh jadi kan kita makanya bisa dikenal orang dokternya ramah gitu atau bisa menjadi pendengar yang baik. Ya mungkin karena kesabaran itu tadi ya, Mbak. Itu kayaknya kalau bicara masalah kesabaran kayaknya kudu banyak berlatih ya. Kadang-kadang kan kita pekerjaan banyak, urusan rumah banyak, stres gitu. Jadi emosi gitu kan ya. Otomatis ya Mbak, secara regulasi hormon dalam tubuh pasti emosi jadinya kan. Cuman ya itu tadi ya, anggap aja semua pasien tuh keluarga gitu. Jadi kita lebih anggapnya biasa gitu. Kalau ada yang ketemu yang marah-marah atau apa ya udah biasa. Mungkin saat itu orangnya lagi panik gitu, atau saat itu lagi mungkin ada masalah di luar yang kita nggak tahu sebelum datang ke klinik atau apa, kan kita nggak tahu ya Mbak, mungkin habis pecah ban di jalan ya kan, atau habis hujan-hujanan di jalan, kita nggak tahu gitu, bisa jadi kan. Jadi ini juga ya, belajar juga berempati kepada ini ya pasiennya ya. Iya, empati harus nomor 1 kalau sebagai tenaga kesehatan tuh emang harus empati sih nomor 1 juga. Soalnya kalau kesehatan ini kan basicnya jasa ya, pelayanan ya. Iya. Bener Mbak. Oke, terus Dokter Risa bisa kasih tips nggak sih ke Tribuners di rumah gimana kunci sukses gitu untuk berkarir ataupun inilah ya menjalankan profesi di dunia kesehatan ini? Kalau tips sih ada nggak ya Mbak?
Iya, Soalnya kalau biar ya dibilang dokter-dokter dibilang muda sukses mungkin juga pengen aku bilang tahu. enggak, belum sukses. Oh iya, boleh paling berbagi ya Mbak ya, berbagi Iya. tips, tapi bukan berarti aku lebih sukses dari teman-teman kok. Mm-mm. Teman-teman juga banyak yang sukses. Mm-mm. Cuman mungkin tipsnya jalani pekerjaannya dengan tulus gitu aja. Mm-mm. Jalani pekerjaan dengan tulus, terus banyak-banyak minta berlindung sama Allah gitu, minta Mm-mm. didekatkan segala yang memang miliknya Mm-mm. itu sama Allah gitu. Misalnya memang Mm-mm. ini rezekinya ya rezekinya di situ. Mm-mm. Terus dengan kita tadi itu ya melayani dengan tulus juga kan Allah juga tahu niat kita lurus ya, baik menolong Mm-mm. pasien gitu. Mm-mm. Kita bangun tengah malam juga Allah kan mencatat ya semua pahala Iya. itu, menolong. Jadi nggak perlu minta balasan dari sesama gitu. Jadi lebih ke jalanin aja, tipsnya tuh jalanin aja dengan sukarela, jalanin dengan sepenuh hati. Mm-mm. Insya Allah itu Allah naikin derajat kita gitu. Oh, oke. Oke, terakhir Dokter Risa bisa Baik. kasih pesan untuk Tribuners rumah agar tetap tangguh ya dan kuat ya menjalani kehidupan ini, baik itu berkarir sambil mengurus keluarga atau juga yang berkarir saja. Buat Tribuners terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu muda maupun ibu-ibu yang anaknya sudah mulai masuk sekolah dan lain sebagainya, apa ya Mbak? Jadi melo, padahal nggak lagi sesi melo ya. Keluarga harus ditempatkan di nomor 1. Oh iya benar. Suami adalah tulang punggung keluarga satu dan anak adalah penerus kita satu-satunya, meskipun anak kita 4, 3 itu tetap mereka adalah satu-satunya penerus kita kan, bukan anak orang lain. Jadi emang benar dari nutrisi, dari perilaku di rumah itu ibu lah yang bisa memenuhi semuanya. Terus sesibuk apapun karir di luar, tetap tempatkan keluarga nomor 1. Terutama anak-anak yang masih belum sekolah ataupun baru menginjak usia sekolah. Karena di saat itulah masa-masa emas perkembangan mereka. Kalau nanti mereka udah remaja itu nggak akan terulang. Mau kita kasih vitamin, mau kita kasih makanan apapun, mau kita ajarin apapun perilakunya, kalau sudah dewasa itu kan udah lewat ya masa mendidik mereka sebagai tiangnya. Karena kan mereka udah tercampur dari pelajaran di luar, ya kan, dengan pergaulan, ada teman-teman pada di tempat mereka meniti pendidikan gitu. Itu sih nomor 1. Terus selama pandemi ini juga pesan saya sih, misalnya anaknya usia 3 tahun, 4 tahun seperti anak saya, walaupun mau menyekolahkan perilaku supaya bisa mengikuti usianya gitu ya, maksudnya enggak, karena banyak keluhan ibu-ibu yang anaknya umur toddler gitu Mbak, 3-4 tahun itu anaknya jadi di rumah tuh kurang main, bukan kurang mainan, kurang kegiatan, kurang aktivitas. Jadi sehingganya anaknya jadi lebih kayak, anak saya jadi nakal dong selama di rumah gitu. Sebenarnya bukan nakal, karena kurang aktivitas. Karena mungkin gini, udah dikasih bacaan buku, anak kan pasti bosen. Seminggu baca buku itu aja pasti bosen. Jadi emang kita sebagai ibunya, sebagai orang tua di rumah, benar-benar harus menciptakan rumah itu kreatif. Nggak mesti bagus, nggak mesti apa, yang penting nyaman dan kreatif. Misalnya mainan kita buat dari kertas-kertasan, kita gunting-gunting dengan huruf, mereka suruh susun jadi huruf nama mereka. Itu aja kan sesuatu yang baru ya. Jadi maksudnya untuk si anak jadi sesuatu yang baru itu kan akan menarik. Pasti dia nggak akan lompat-lompat, dia nggak akan ini, dia akan fokus dengan mainan itu. Selesai dari itu, besok mamanya harus cari ide lagi, apa ya besok mau ngapain ya, misalnya gunting-gunting kardus, suruh susun nama adiknya sama nama dia yang dia buat kemarin di satu papan gitu. Nanti hasil karyanya kita kasih reward gitu. Hebat nih, kakak hebat, abang hebat nih gitu, bisa banget. Jadi emang kayak harus puter otak aja di rumah, jangan bawa keluar rumah, jangan disekolahin dulu sih gitu. Kan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menyarankan tidak menyekolahkan dulu karena pandemi ini nggak tahu sampai kapan. Dan angka COVID pada anak juga banyak. Jadi ibunya harus benar-benar kreatif di rumah. Nah, itu tadi Dokter Risa. Terima kasih banyak Dok atas waktu dan bincang-bincangnya. Semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat ya untuk Tribuners di rumah ya.
Baik, Tribuners di rumah, itu tadi bincang-bincang kita dengan Dokter Risa. Semoga Tribuners di rumah bisa mengambil manfaat dari bincang-bincang kita hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan pada program yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.